Latihan soal asesmen akhir sekolah mata pelajaran IPA untuk anak kelas 6. Mari kita mulai dari soal nomor 1. Di dalam ekosistem kolam ditemukan makhluk hidup dengan rantai makan sebagai berikut. Rantai makanan sebagai berikut, di sini ada padi. Padi dimakan X, kemudian dimakan ular, lalu dimakan elang. Nah, di sini makhluk hidup yang tepat menduduki posisi X. Nah, posisi X ini pada rantai makanan itu apa? Jentik, keong, ikan lele, kecebong. Apa kira-kira? Nah, kalau di sini, kalau jentik ya, misalnya X ini jentik. Jentik itu memakan jasad renik dan ganggang ya, tetapi tidak dimakan ular, jadi bukan. Kalau keong dapat memakan ganggang dan dimakan oleh ular ya, jadi ini keong ya. Kalau ikan lele itu memakan yuyu. Ikan lele itu memakan yuyu ya, kepiting, cacing, dan ikan yang lebih kecil, bukan makan padi, bukan jawabannya, nggak cocok. Kalau D, kecebong itu memakan ganggang tetapi tidak dimakan ular, jadi kalau ditempatkan di sini itu nggak cocok juga, jawabannya itu yang B, keong bisa makan ganggang, makan padi, kemudian juga dimakan oleh ular. Selanjutnya, perhatikan gambar berikut ini. Di sini 1 padi, 2 tikus, 3 ular, 4 elang. Peran komponen yang sesuai dengan rantai makanan yang mana? Komponen 1 adalah konsumen sekunder. Apakah benar? 1 ini apa toh? Padi. Padi itu yang benar adalah produsen. Komponen 2 adalah konsumen primer. Betul tidak? Ya. Ini tikus ya. Tikus ini makan padi, berarti termasuk konsumen primer ya, benar yang B ya. Jadi penjelasannya itu berdasarkan rantai makanan ini ya. Rumput atau padi seperti itu ya, di situ berperan sebagai produsen ya. Jadi ini berperan sebagai produsen, bisa padi, bisa rumput, itu berperan sebagai produsen karena mampu menghasilkan energi sendiri, ini namanya produsen ya. Jadi yang ini 4 disebut produsen, ini salah, bukan. Nah, kemudian tikus, di sini tikus berperan sebagai konsumen primer, diingat-ingat, konsumen primer. Kemudian kalau ular ini berperan sebagai konsumen sekunder ya, karena memakan konsumen primer, namanya konsumen sekunder ya. Jadi urutannya itu produsen, konsumen primer, ini konsumen sekunder. Kemudian elang ini berperan sebagai apa? Berperan sebagai konsumen tersier. Elang itu konsumen tersier, yang mana itu memakan konsumen sekunder ya. Jadi jawabannya itu yang B. Komponen 2 adalah konsumen primer. Selanjutnya, serangga tomcat memiliki bentuk mirip nyamuk dengan warna belang kuning hitam. Cairan serangga tersebut dapat membuat kulit melepuh. Sebenarnya serangga tomcat hidup di persawahan, namun karena habitatnya sudah rusak, serangga tomcat akhirnya pindah ke perkampungan. Serangga tomcat kemudian menyerang penduduk dan menjadi wabah. Permasalahan tersebut dapat diatasi dengan menerapkan mekanisme rantai makanan. Bagaimana rantai makanannya? Nah, anak-anak, serangga tomcat itu menyerang perkampungan ya, karena habitatnya di
sawah sudah rusak, ya kan? Kemudian selain itu sumber makanan alaminya di persawahannya itu semakin berkurang. Salah satu cara mengendalikan serangga tomcat di perkampungan itu adalah dengan menerapkan mekanisme rantai makanan. Sebagai contoh, penduduk dapat meningkatkan apa? Populasi tokek perkampungan. Jadi penduduk itu dapat meningkatkan populasi tokek di perkampungan. Tokek itu merupakan predator ya, predator serangga tomcat, sehingga dapat digunakan untuk mengendalikan populasi serangga tomcat. Jadi jawabannya itu yang B. Selanjutnya, ledakan populasi eceng gondok di perairan dapat mengganggu keseimbangan. Keadaan tersebut menyebabkan banyak organisme air mati. Upaya yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut, bagaimana upayanya? Nah, di sini tentang ledakan populasi ya. Di sini jawabannya apa kira-kira? Iya, jawabannya itu adalah yang C, menghindari penggunaan pupuk kimia secara berlebihan. Nah, anak-anak, peristiwa tumbuhnya tanaman liar seperti eceng gondok ini secara pesat ya di perairan itu akibat apa? Akibat penimbunan unsur hara yang berlebihan. Disebut apa namanya? Eutrofikasi. Ingat ya, eutrofikasi. Eutrofikasi itu terjadi karena apa? Karena penggunaan pupuk kimia yang berlebihan ya. Karena penggunaan pupuk kimia yang berlebihan. Nah, upaya yang tepat untuk mencegah eutrofikasi itu yaitu menghindari penggunaan pupuk kimia secara berlebihan. Begitu. Lanjut nih. Fungsi pundi-pundi udara pada burung itu untuk apa? Kalian tahu nggak? Nah, fungsi pundi-pundi udara pada burung itu adalah untuk membantu pernapasan burung ketika terbang. Jadi, pundi-pundi udara pada burung itu untuk membantu bernafas ya ketika terbang. Lanjutkan. Kebiasaan mengonsumsi minuman beralkohol dapat mengakibatkan terjadinya gangguan pada organ hati. Nah, di sini hati. Gangguan tersebut dapat memicu penyakit. Nah, gangguan apa yang memicu penyakit pada organ hati itu? Di sini ada penyakit kuning, albuminuria, sirosis hati, hepatitis apa? Ya, D ya, hepatitis. Nah, anak-anak, organ hati itu dapat mengalami peradangan ya akibat mengonsumsi minuman beralkohol. Nah, peradangan pada hati itu dapat memicu penyakit yang namanya hepatitis. Selanjutnya, perhatikan ciri-ciri perkembangan fisik berikut. Nah, langsung saja baca ini soalnya. Ciri-ciri perkembangan fisik sekunder seorang perempuan. Yang ditanyakan ini perempuan. Jawabannya apa kalau perempuan? Nah, jelas ya di sini adalah kalau tumbuh jerawat itu bagaimana? Ya. Iya, pinter. Nah, di sini coba kalian amati bahwa ciri-ciri perkembangan fisik sekunder perempuan pada masa pubertas itu tumbuh jerawat ya, tumbuh jerawat, kemudian ada pinggul membesar, suara berubah melengking ya kan, itu kemudian apalagi mengalami menstruasi gitu ya. Itu perubahan. Kalau yang mengalami menstruasi itu ciri fisik primer ya, ciri fisik primer perempuan. Nah, di sini kalau ditanyakan
yang tentang ciri fisik sekunder pada perempuan, yang benar itu adalah yang B ya, 1, 2, dan 5. Tumbuh jerawat, pinggul membesar, lalu apa? 5. Suara melengking. Kalau mengalami menstruasi, ya perempuan, tapi yang di sini itu pertanyaannya sekunder. Kalau sekunder itu 1, 2, dan 5. Ya, begitu. Selanjutnya, kegiatan berikut memanfaatkan perpindahan panas secara konveksi, yaitu apa? Yang secara konveksi. Coba kalian perhatikan. Konveksi itu apa? Konveksi itu adalah perpindahan kalor yang bagaimana? Terjadi melalui aliran zat atau disertai perpindahan zat perantaranya. Terjadinya angin darat ya, terjadinya angin darat dan angin laut itu peristiwa konveksi ya, angin darat dan angin laut. Nah, di situ kalian ingat bahwa angin darat dan angin laut, kalian masih ingat dengan nelayan? Nah, nelayan tradisional berangkat mencari ikan pada malam hari, ya kan? Pada malam hari. Nah, di situ perhatikan, pada malam hari memanfaatkan angin darat, ya, dan kembali ke darat memanfaatkan angin laut. Jadi, yang di sini yang merupakan perpindahan panas secara konveksi adalah yang C. Lanjut. Joshua bermain bola sodok dengan temannya. Ia menyodok bola berwarna biru sehingga bola biru menumbuk bola merah. Setelah menumbuk, bola biru memantul ke arah Joshua. Peristiwa tersebut menjelaskan bahwa apa? Coba. Di sini Joshua bermain bola sodok ke arah temannya ya, lalu menyodok bola berwarna biru sehingga bola biru menumbuk bola merah. Setelah menumbuk, bola biru memantul ke arah Joshua, menjelaskan bahwa bagaimana? Iya, jelas sekali bahwa gaya itu mengubah gerak dan arah gerak benda. Nah, di sini bola yang disodok ya, bola yang disodok Joshua akan mengalami perubahan gerak ya, akan mengalami perubahan gerak. Saat bola memantul, bola berbalik arah sehingga menunjukkan gaya mengubah arah gerak benda. Nah, menunjukkan bahwa bola itu menunjukkan gaya mengubah arah gerak benda. Jadi pada peristiwa ini menjelaskan bahwa gaya itu mengubah gerak dan arah gerak benda. Paham ya? Selanjutnya, Rafa ingin mengukur jarak 2 tebing. Dia mengukurnya dengan cara berteriak di salah satu tebing, lalu mencatat waktu saat terdengar suara berikutnya dari tebing yang berlawanan. Sifat bunyi yang ditunjukkan oleh peristiwa tersebut adalah bunyi dapat apa? Nah, di sini saat berteriak ya, si Rafa itu di salah satu tebing, suaranya itu terdengar akan kembali terdengar dengan cukup jelas ya setelah beberapa saat. Nah, suara ini terbentuk karena tebing merupakan medium yang padat, benda yang padat yang dapat menjadi dinding pemantul bunyi gitu ya. Kemudian berdasarkan waktu antara suara pertama dengan suara kedua, jarak kedua tebing dapat ditentukan ya. Jadi sifat bunyi di sini ditunjukkan oleh peristiwa yang apa? Bunyi dapat dipantulkan. Begitu. Jadi ini ya latihan soal yang bisa digunakan untuk anak-anak untuk latihan. Silakan yang belum atau ingin mencoba latihan soal ini bisa mencobanya di bawah
deskripsi video Bu Guru ini ada link pengerjaan soal, silakan boleh anak-anak mencoba mengerjakan lalu cocokkan dengan pembahasan Bu Guru ini benar apa tidak. Oke, semoga sukses ya anak-anak kelas 6. Semoga lulus dengan nilai yang terbaik.